saya buka tanya jawab. Monggo yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan masalah bullying. Oke. Kalau zaman dulu ya Bu, kalau misalkan kita dijahatin teman kan, orang tua selalu mengatakan jangan dibalas, karena memang bullying zaman kita dulu itu nggak separah sekarang. Pertanyaan saya, kalau misalkan sekarang untuk anak usia, maksudnya anak zaman sekarang, misalkan dibullying itu kita ngajarinya harus gimana? Apa kita suruh untuk membalasnya atau bagaimana? Soalnya banyak kasus yang gara-gara bullying anak sampai ada yang bunuh diri juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya menanggapi sedikit tentang bullying. Kalau zaman dulu benar, ketika anak kita dibully, kalau zaman dulu yang membuli 1-2 nggih. Kalau sekarang biasanya mereka berkelompok, apalagi tingkat SMP, SD, SMP itu sudah mulai kita menghadapi bullying, namanya bullying. Nah, kalau zaman dulu bisa dengan metode jangan dibalas. Tapi sekarang kalau saya mengatakan dibalas juga tidak bisa Bu, karena apa? Yang membuli itu biasanya satu kelas. Biasanya yang membuli satu kelas. Terus lagi biasanya si pembuli itu, sepengetahuan saya ya, biasanya si pembuli itu adalah penguasa kelas yang bisa menggerakkan satu kelas. Gitu. Kalau ada tindakan bullying, lebih alangkah baiknya satu, kita itu lebih memberikan pengertian kepada anak-anak kita. Bullying, melaporkan ke guru terdekat. Apakah tingkat SMP sekarang itu sudah ada BK? Lalu fungsinya BK apa? Memberikan hukuman? Tidak. BK adalah yaitu yang menangani anak dibully, anak tidak mau sekolah karena bullying. Nah, melaporkan ke BK. Harapannya apa? BK juga bisa menjadi penengah antara si dibully dan pembuli. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wali kelas. Ada wali kelas di situ. Kalau masih di ranah sekolah, saya rasa masih aman Bu. Yang tidak aman adalah ketika anak itu sudah keluar dari sekolah di tempat bermain misalnya. Anak SMP itu semangatnya keluyur-keluyur. Nah, lagi keluyur-keluyur itu akhirnya dibully di jalan. Itu yang sebenarnya bahaya, bullying itu. Nah, bullying itu sendiri, kita juga sebagai orang tua harus menengahi, mencari sumber. Kenapa? Apa sebabnya anak kita dibully? Bukan langsung kita melabrak ke pembuli, marah-marah begini begitu, bukan. Kalau sudah di SMP, pertama ada BK. Sebagai orang tua, ketika kita mengetahui anak kita dibully dan kita mengetahui permasalahannya, laporkan ke BK. Itu utama. Tindakan dari BK apa? Kalau memang tidak ada tindakan dari BK, ya mau tidak mau kita harus bertemu dengan anak tersebut secara sendiri, tapi masih dimediai oleh sekolah. Misalnya dari BK-nya sudah saya bilangin kok Bu, anaknya kok masih tetap seperti itu. Pak, saya pengen bertemu dengan anak tersebut. Sebenarnya permasalahannya apa? Yang salah anak saya atau mereka? Seperti itu. Jadi kita saat ini punya anak remaja juga harus menjadi sahabatnya, mau mendengarkan keluh kesahnya, tidak yang tutup telinga. Pokoknya kamu belajar dan belajar, nggak mau tahu saya kamu di sekolah gimana. Jangan. Lebih tepatnya itu. Saya mau tanya terkait tentang bullying tadi. Karakter bullying itu asal mulanya itu dari mana? Karakter bullying itu apakah pure dari teman-teman, berhubungan dengan teman-teman, ataukah kita sebagai orang tua itu juga dapat memberikan karakter bullying terhadap anak tersebut gitu.
Ya, terima kasih. Ini menarik. Bullying itu tercipta dari mana? Tanpa kita sadari, orang tua itu juga menimbulkan bullying terhadap anaknya. J atau J. Dek, kamu tuh kok hitam banget sih? Itu juga bully loh, anaknya dewe nek ireng. Dek, kamu kok gendut banget sih? Itu juga bully. Terus lagi, orang tuanya seneng bedo anaknya sampai nangis, itu juga tindakan bully. Nah, itu nanti ketika si anak diperlakukan seperti itu dan dianggap wajar oleh anak itu karena si bapak atau si ibu juga memperlakukan itu ke dia, akhirnya dia mempraktekkan ke temannya juga gitu. Berarti contohnya siapa ya? Orang tua juga kan, pendidikan di rumah, niatnya bercanda, diitik-itik sampai nangis. Kadang ada lagi yang dikerjain, anaknya mandi dikunciin dari luar, dimatikan lampunya, nangis. Keisengan orang tua, kegebutan orang tua biasanya seperti itu, gitu kan Bu? Nah, itu juga nanti di mindsetnya anak, oh berarti ini wajar ya kalau saya memperlakukan itu ke teman saya. Nah, muncullah seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, bullying itu diciptakan dari apa? Ya dari TV juga, dari handphone juga. Itu tadi, dari dia melihat, akhirnya merekam, akhirnya praktek. Seperti itu. Ya dari handphone juga, kembali lagi kan, dari handphone, dari TV, sinetron SMA itu kan modelnya juga ada yang akhirnya membuli temannya. Nah, dia mencontoh itu. Jadi kenapa sih bullying itu di Indonesia saat ini di tempat kita lah ya, misal di tempat kita masih banyak dijumpai? Karena sadar atau tidak sadar sebagai orang tua juga biasanya melakukan seperti itu. Niatnya guyon, niatnya hanya sekedar bercanda, tapi dipikir ke anak itu adalah hal yang wajar, diperlakukan seperti itu, lalu dia memperlakukan juga temannya seperti itu. Nanti temannya diperlakukan itu juga berpikir, berarti ini wajar, diperlakukan juga dengan adiknya, prakteknya nih, rentetannya. Jadi pesan saya untuk bullying itu diberantas dari orang tua dulu. Stop tindakan bullying terhadap anak. Misalnya, kamu tuh kayak gitu aja ndak bisa, kok iya? Nah, itu juga satu tindakan bullying juga. Tanpa kita sadari, kamu kok dibilangin susah, kok gini. Misalnya, kamu dihukumnya boleh memperlakukan hukuman ke anak itu boleh. Punishment itu boleh, tapi ingat punishment yang membuat jerah, bukan membuat dia akhirnya apa ya, praktek gitu. Punishmentnya apa? Kamu nggak boleh main handphone selama sehari ini. Itu kan bentuk punishment juga, karena kamu nggak nurut sama bunda. Punishmentnya apa? Tak kurung di kamar mandi. Ya nanti anaknya juga gitu, mengurung temannya di kamar mandi. Punishmentnya dimatikan lampu di kamar mandi. Nanti akan seperti itu. Jadi sekarang itu anak-anak lebih pintar, merekamnya lebih banyak, lebih cepat. Jadi kita sebagai orang tua ketika harus anak kita mengalami satu kesalahan, ketika memang nasihat, kita berikan nasihat, kok hurung mempan, cari apa yang dia sukai. Yang disukai handphone pun, ya udah kita harus pegang. Berarti kamu dibilangin tidak bisa, tidak ngurus, tidak solid, sekarang handphonenya disita. Tidak boleh, tidak ada handphone hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bunda, saya itu punya mulai dari SMA, MI sampai TK, ada semua. Nah, saya mau bertanya, itu bagaimana caranya mengalihkan agar anak itu tidak kecanduan gadget? Karena dari SMA sudah banyak kegiatan, tapi ternyata masih tidak lepas dengan permainan gadget. Terus yang MI juga seperti itu.
berbagai macam kegiatan, tapi ternyata masih kembali lagi ke situ. Jadi saya mewakili ibu-ibu yang di belakang, bagaimana caranya mengatasi agar anak ini tidak kecanduan gadget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya cukup bagus, simpel. Yang belum saya kupas tadi ternyata. Bagaimana caranya kita mengatasi anak yang kecanduan gadget? Oke, kembali lagi Bu. Kita sebagai orang tua harus memberikan satu kegiatan anak kita ketika di rumah. Satu, orang tuanya juga harusnya lepas gadget ya Bu. Nih, jadi bapak ibunya juga kalau sudah masuk rumah stop gadget, HP-nya harus mati dulu. Wes urusan kerjaan, urusan jualan itu nanti. Ketika kita memberikan contoh terhadap anak kita, tidak menggunakan gadget di depan anak kita, ataupun misalnya ada suatu kerjaan yang memang mengharuskan menggunakan gadget, ngumpet Bu, biar tidak dilihat. Jadi di depan anak-anak kita tidak bermain gadget. Itu yang pertama. Yang kedua, budayakan setelah maghrib, lepas mereka sudah belajar sendiri-sendiri, budayakan duduk bersama di ruang tengah. Ayo kumpul, HP-nya dikumpulin dulu. Ibunya harusnya itu dimulai dari ibunya. Kumpul, HP-nya dikumpulkan dulu. Anak manut kok Bu, insya Allah nanti. Setelah kumpul, tadi kamu di sekolah ngapain? Ditanya coba. Kita harus menjadi sahabat anak lagi. Gak apa-apa kita wis ben awet enom ya, gak apa-apa Bu. Ini kamu tadi di sekolah ngapain? Bunda tak pengen tahu kamu di sekolah tadi ngapain, sudah ngerjain PR belum? Tapi biasanya dari situ, Bu, aku tadi di sekolah itu toh dihukum. Dari situ biasanya menyulut emosi ibunya. Lah kok bisa dihukum, kenapa ibunya mulai emosi? Itu ditinggal dulu ya Bu. Emosinya, kok bisa kamu dihukum itu kenapa? Coba cerita. Tapi kalau jenengan udah wis kumpul api, ditanyain, jenengan tersulut emosi, bubar Bu, itu nanti nggak jadi lagi. Ya ada jenengan marah, mesti ampet sih. Kok bisa dihukum kenapa? Gak ngerjain PR Bu. Nah semalam kok di kamar kayak tok yang ngerjain PR itu kenapa? Main HP Bu. Ya sudah, sekarang Ibu punya peraturan baru ya. Setiap habis maghrib, HP-nya dikumpulkan, kita belajar bersama. Kakak di kamar kakak, HP-nya pokoknya sama Bunda dulu. Gitu. Nanti habis belajar bersama kesini buat ngambil HP. Nah pas kesini buat mengambil HP, nanti sambil ditanyain sudah selesai PR-nya, sudah. Jadi menciptakan suatu komunikasi orang tua terhadap anak itu lebih bagus. Jadi harus disinkronkan dulu, harus disambungkan dulu antara orang tua dan anak. Jadi kalau anaknya nggak boleh main HP, otomatis orang tuanya juga tidak boleh bermain HP. Dimulai dari diri sendiri dulu, baru dikeluarkan untuk anak-anak. Itu nanti memang Bu, nggak secepat kilat berubahnya. Ibu ki orang enak-enak iki wayahe main FF wes nganu kok ya, wes janjian karo koncoku mau bar maghrib nanti dulu. Kalau sampai cara halus itu ndak bisa Bu. Ada satu cara biasanya sekarang di sini ibu-ibu itu banyak yang pasang wifi di rumah, ya. Dicabut kabel wifi-nya. Dicabut, nanti barang siapa yang berani mencolokkan kabel wifi bayar ke Bunda 10.000. Wes ndak ada yang berani nanti. Jadi ada cara yang halus dan juga ada cara yang ekstrim. Nah, jadi dimulai dari diri kita sebagai orang tua. Itu ketika habis maghrib tidak usah bermain handphone. Ketika masuk rumah, stop handphonenya, ditaruh dulu. Anak-anak juga nanti akan melihat, mama nggak main handphone kok, kamu main handphone, sini handphonenya. Seperti itu. Tapi ya terus jangan sini handphonenya, anak SMA udah mulai puber, ibu kepo, anakku anak karo sopo lah. Itu jangan ya Bu. Hargai privasi anak juga. Kalau misalnya nanti ada yang hal mencurigakan, kok di handphonemu tadi ada bebek toh, telepon itu siapa toh? Nah baru boleh tanya.
biar anak itu bercerita sendiri. Tapi kalau ibunya kepo, mencari tahu, jangan ya Bu, itu jangan dibudayakan. Oke, gitu. Oke, ada lagi. Saya punya pertanyaan, itu apakah gadget itu dapat mempengaruhi emosional anak, seperti kadang itu anak itu tiba-tiba kayak tantrum, terus sering marah-marah yang nggak jelas, kalau minta-minta itu nggak bisa, biasanya nggak bisa dikatani, ngoten ya. Terima kasih. Seperti saya katakan, gadget juga sangat mempengaruhi semua aspek, termasuk aspek emosinya tadi. Ya, sangat berpengaruh besar. Ya marah-marah jelas, mungkin dari gadgetnya baterainya habis, dia marah, membanting, lalu kadang main gamenya kalah, dipukul-pukul, internetnya nge-lag, dia marah. Ya itu. Lalu walaupun dia sudah tidak menggunakan gadget, emosinya tetap akan tidak stabil, sangat tidak stabil, karena sudah terbiasa dengan marah-marahnya di gadget, sudah terbiasa dengan itu, akhirnya dengan tidak stabil dengan sendirinya, itu pasti nanti tersinggungan, akhirnya kecentok apa, lesu, marah, nangis. Dia melihat apa di handphone, aku pengen ini sekarang, seperti itu. Jangan nanti ya, besok ya, gajiannya kita beli ya, misalnya gitu. Gak mau, pokoknya sekarang, akhirnya nangis. Nah kalau udah seperti itu, solusi yang tepat cuma satu Bu, biarkan anak itu mau menangis gulung-gulung ya wis ben. Nah saat ini yang diminta ya masih kecil, mungkin sekadar mainan, tapi kalau itu terus akhirnya kita jadikan pembiasaan, kasihan nanti ke depannya anak itu nanti akhirnya tidak mandiri. Jadi ketika dia minta itu yang mungkin kita pikir itu kurang masuk akal, udah biarkan. Dia mau nangis, mau marah, biarkan. Yang jelas satu, tidak ada yang membahayakan di sekitarnya dia. Sudah. Itu paling bertahan berapa jam sih kalau dibiarkan? 1-2 jam paling. Yang penting ibu wis pokoknya kudune betah. Ya. Jadi ketika anak tantrum, itu kuncinya hanya satu, biarkan. Kasih ruang dia. Kasih ruang maksudnya di satu, misalnya kamu boleh marah-marah, boleh nangis, masuk kamar. Yang penting di kamar tidak ada hal yang membahayakan, biarkan. Kalau memang itu membutuhkan pendampingan, kita dampingi. Ya pokoknya kita harus mendampingi anak kita nangis itu 1 jam, ngamuk, gerung-gerung 2 jam, 3 jam, biarkan. Nanti di situ dia akan mendapat pelajaran. Setelah dia reda, dia akan mendapat pelajaran. Jadi apa intinya? Apa yang kamu inginkan tidak selalu kita berikan, gitu. Kamu juga harus memahami gimana sih keadaan orang tua misalnya. Nanti akan Bunda berikan kok, tapi tunggu dulu. Misalnya di luar masih hujan, atau nanti tunggu habis gajian. Nah, itu yang harus kebiasaan nih. Jadi kita juga sebagai orang tua jangan memanjakan anak yang ketika anak minta A, B, C saat itu juga langsung diberikan. Jangan. Itu nanti ke depan juga mentalnya putra-putri jenengan ya rusak. Dia tidak akan mandiri, dia akan menjadi menjadi orang yang bergantung terus gitu. Tapi budayakan gini. Bu, aku pengen ganti handphone, misalnya, pengen ganti HP. Ya udah, nanti kalau kamu dapat peringkat 1, nanti kalau kamu dapat peringkat 2, ibu belikan. Neng jenengan ya sebagai orang tua harus konsisten. Wes entuk peringkat 2, orang ditukoke dibilang, baru peringkat 2, coba kalau peringkat 1 langsung tak beliin. Lo perjanjian di awalnya gimana tadi, kan gitu. Biasanya orang tua gitu, Bu pengen beli sepeda, nanti dulu. Nanti kalau kamu naik kelas, terus piro-piro lah sepenting munggah kelas, tak belikan. Giliran munggah kelas, lah untuk ranking kok njaluk sepeda, kepiye lo, sing salah sapa? Ya kan? Biasanya orang tua itu tanpa disadari juga seperti itu, termasuk saya. Sekian dari saya.
apabila ada kekurangan